Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa untuk Ketua kelas akan memimpin doa ini. Monggo Mas Joko dipimpin doa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama dengan membaca surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah partisipannya. Dan saya ingin mengajak satu persatu peserta di hari ini masuk semua ya hari ini. Ada yang tidak masuk Bapak. Ada yang sakit. Ada yang sakit Bapak. Sakit Bapak. Oh ya. Siapa? Ada yang sakit. Umi Pak. Umi sakit Bapak. Ya. Ya semoga cepat saja Bu Umi. Dan apakah yang kemarin sudah ya yang saya sudah share di grup kelas? Sudah buka Pak, tapi belum selesai ya Pak. Insya Allah nanti dikumpulkan. besok Akan setelah ini. Kemudian sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, saya ingin membacakan KD pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita menganalisis hikmah hibah zakat. Kemudian tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah mencermati bacaan teks dan pengertian tentang zakat, kemudian meyakini, kemudian mendiskusikan makna zakat, pengelolaan zakat. Kemudian yang terakhir, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah mempresentasikan atau menyampaikan hasil tugas yang saya sudah di link tersebut. Jadi materi hari ini berbicara tentang pengelolaan zakat. Sebelum masuk pada materi, mungkin sudah dibuka gambar yang saya sudah share di grupnya itu minggu kemarin. Gambar yang mana Bapak? Gambar itu yang Bupati Bondowoso memberikan zakat pada UMKM itu. Kok saya tidak dibuka itu? Sudah ya? Saya faktor jaringan Pak. Tapi saya telat. Belum. Oh, sudah. Jadi kira-kira Sudah. dari gambar apa yang ada di benak kalian itu? Gambar Bapak Bupati Bondowoso memberikan zakat pada UMKM itu. Monggo, silakan. Siapa yang bisa nanti saya kasih bintang. Ternyata Bapak zakat kedepannya bukan hanya langsung untuk dikonsumsi, bukan zakat konsumsi, tapi dapat digunakan untuk sebagai modal usaha gitu Bapak. Oh bagus. Memang siswa yang paling pintar ini Mas ini. Yang lainnya ada? Saya Pak. Ya, saya sama dengan dengan Mas Joko di kalau zakat ini kalau tidak hanya sekedar diberikan untuk masyarakat miskin ya, tapi sebagai diberikan juga untuk masyarakat yang berkemampuan. Ini sebagaimana zakatnya zakat yang bukan konsumtif tapi zakat produktif ya, diberikan untuk pemuda-pemuda yang belum punya modal, kemudian modal. Ini modalnya dari zakat, dia diproduksi lebih nanti bisa jadikan modal usaha di kembang itu hartanya. Itu saja jawaban saya Pak. Mas Umar ini. Ya bagus.
Jadi dari gambar yang saya sudah kirim di grup itu menjelaskan tentang pengelolaan zakat. Jadi kita sudah sering di MTS, di SMP-nya kita sudah sering apa pengertian zakat, kita sudah sering. Jadi di SMA ini kita berbicara tentang pengelolaan zakatnya, begitu ya. Oke. Jadi dengan pengelolaan zakat itu nanti bisa zakat itu tersalurkan tepat sasaran, begitu ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita berbicara pengelolaan zakat supaya zakat itu nanti tepat sasaran, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Bapak. Oke. Bisa. Sekarang masuk ke intinya. Pada kegiatan inti ini kita akan pertama menjelaskan tentang pengertian zakat. Ketika sudah di MTS dan itu sudah kita ketahui bersama bahwa zakat itu secara bahasa artinya suci atau berkah dan lain sebagainya. Kemudian zakat secara istilah adalah harta tertentu yang diberikan pada golongan tertentu dan juga ukurannya juga tertentu. Zakat. Semuanya tertentu. Itu sudah kita pelajari bersama. Kemudian dalil tentang zakat di surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Itu tentang awalan dalam pengertian zakat. Sekarang kita akan berbicara pada tentang pengelolaan zakat. Jadi anak-anak, pengelolaan zakat itu ada lembaga dari pemerintah, ada yang lembaga itu dari pemerintah, ada yang dari masyarakat. Kan gitu ya. Pernah kalau kalian itu ke Bondowoso ada di sampingnya rel kereta api itu ada tulisan Basnas. Pernah ya kelihatan tulisan Basnas di samping rel kereta api itu? Pernah, Bapak. Oh, pernah. Pernah, Pak. Lalu, Bapak. Itu salah satu. Alun-alun ada juga, Pak. Oh iya, ya itu sama. Jadi pengelolaan zakat itu ada yang dari pemerintah. Salah satu contoh dalam kehidupan nyata atau di Bondowoso itu ada Basnas tingkat kabupaten, anak-anak. Bisa dipahami? Ya, Bapak. Basnas itu ada pengelolaannya. Siap. Basnas itu ada pengelolaannya dari pemerintah. Ada Basnas nasional yang membentuk adalah presiden, kemudian ada Basnas provinsi yang membentuk itu adalah ya gubernur, kemudian ada Basnas tingkat kabupaten yang membentuk itu adalah bupati, kemudian ada Basnas tingkat kecamatan yang membentuk juga adalah kecamatan. Itu contoh pengelolaan zakat yang dikelola oleh pemerintah. Kemudian yang kedua itu ada swadaya. Contohnya LAS. Pernah dengar kata-kata LAS? Belum. Pernah ya dengar kata-kata LAS? Bapak belum pernah. Baru hari ini, Bapak. Belum. Oh, belum. Lazis yang pernah dengar. Ya, Lazis itu juga masuk. Lazisnu. LAS, LAZ itu LAS. Jadi nanti lembaga amil zakat itu adalah pengelola zakat yang dari swadaya masyarakat atau perorangan. Contohnya LASNU, Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama. Pernah dengar ya? Kemudian ada LASMU,
lembaga amil zakat, Muhammadiyah, dan lain sebagainya banyak. Itu adalah gambaran dari pengelola zakat yang dikelola oleh masyarakat. Artinya meskipun dikelola oleh masyarakat, tetapi ada izin. Itu ya, bisa dipahami anak-anak tentang pengelolaan zakat. Bisa Sesuai Bapak. Paham. undang-undangnya. Sudah paham Bapak. Bisa ya. Oke, sekarang sebelum membuka pada tugas yang kemarin, saya ingin tanya, silakan utarakan apa yang kalian ketahui tentang Basnas atau LAS. Silakan, 1 atau 2 orang yang kalian ketahui di kehidupan nyata atau yang pernah kalian ketemu kantor BAS atau LAS. Oh, begini silakan. Ada yang bisa diutarakan tentang BAS dan LAS? Silakan. Biasanya siswa paling pintar ini Pak Joko ini, Mas Joko ini. WK, Pak. WK. Apa yang ketahui tentang BAS atau LAS? WK. Saya mencoba, Pak. Iya, silakan. Silakan mencoba, berani mencoba. Kalau salah mencoba seperti Mas seperti itu, nanti tidak bisa berkembang. Badan amil zakat sebuah badan yang untuk mengelola keuangan zakat, yang mana menerima dan juga menyalurkan zakat dari masyarakat. Itu Bapak. Iya, bagus itu. Kemudian lainnya? Lagi? Kalau saya bertanya bisa Bapak. Atau Mas Didi? Ustaz ini. Tidak ada pertanyaan. Setelah ini. Udah ada pertanyaan. Sudah dipaham semua berarti ya. Paham semua, Bapak. Saya mau Pak. Ya, silakan. Kenapa? Pertanyaan. Kenapa Mas Umar? Ini kalau badan amil zakat, kemudian LAS, tapi sementara kalau di kampung-kampung kita di masjid ini ada panitia setempat ya, yang tidak mendapatkan rekomendasi dari kecamatan, dari MUI tingkat kecamatan, tapi hanya masjid-masjid setempat menjadi panitia zakat. Ini sah apa enggak ini sebagai amil zakat Pak, misalnya menerima bagian dari anak amil? Terima kasih Pak. Bagus perkataan, memang Mas Umar ini memang saat pengalaman ini. Oke, kalau tentunya saya urut dari awal Pak Mas Umar ya. Di awal itu ada mustahik zakat Pak Mas Umar. Dalam mustahik zakat itu ada amil zakat Mas Umar ya. Kan sudah dipelajari di SMP-nya itu Pak Mas Umar ya. Ya dulu SMP agamanya sedikit Pak. Oh iya, kan tinggal diperdalam hari ini Mas Umar. Makanya saya tanya Pak, kalau di SMP saya agamanya cuma 2 jam di. Oh iya, bagus. Bertanya, jangan cuma diam seperti Mas Mas'ud itu, memang aktif itu. Amil zakat Mas Umar. Amil zakat itu ada yang amil zakat itu adalah orang yang menyalurkan zakat kan gitu Mas Umar ya. Kemudian dalam amil zakat itu ada yang diakui oleh pemerintah, ada yang tidak diakui. Keduanya itu sama-sama bisa sah memberikan zakat dengan catatan harus memberikan pada mustahik zakat. Kalau contoh yang saya sebutkan tadi itu adalah contoh pengelolaan zakat yang sangat terpercaya Mas Umar. Karena sudah diawasi oleh pemerintah, diawasi oleh masyarakat, diawasi oleh undang-undang negara dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian pertanyaan Mas Umar, bagaimana ada amil zakat yang tidak tertera di pemerintahan? Contohnya amil zakat musola An-Nur. Itu tidak tertera di undang-undang, tidak tercatat
di pemerintahan itu sah untuk pengelolaannya, akan tetapi kita harus teliti lembaga amil zakat terpercaya apa tidak. Nah ya, kalau kalian tanya sah dan tidaknya, ya sah dengan catatan diberikan pada mustahik zakat. Yang saya tanyakan ini Pak, biasanya amil kan menerima bagian ini sebagai asnaf. Nah ini yang tidak catat termasuk asnaf apa cuman sekedar apa ya, penolong ya Pak Niti? Mungkin itu nanti diskusi bersama nanti Mas Umar Minggu depan. sebelum pembelajaran ya minggu depan kita akan lanjut. Kemudian sebelum pembelajaran ini ditutup, marilah kita berdoa. Sebelum berdoa, saya ingin nanti anak-anak ini sekalian mencari tugas rumah ya. Itu tugas. Jadi nanti mencari nama-nama lembaga amil zakat yang sudah tercatat di pemerintahan ya. Bisa ya? Ya Bapak. Ya. Siap Bapak, siap. Sebelum pembelajaran ini diakhiri, monggo ketua kelas untuk berdoa bersama agar supaya apa yang kita peroleh bisa bermanfaat. Silakan kepala ketua kelas, Mas Dok. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr wa hati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mari Pak. Saya sudah, cuma begitu ada kok, cuman